Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, belajar hebat PPKN semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa kita awali kegiatan kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Sebelumnya, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 8. Kalian lebih giat lagi belajarnya dan tingkatkan prestasinya. Kita sekarang berada dalam kegiatan belajar hebat PPKN. Pembelajar hebat masih ingat materi pembelajaran kita di kelas 7 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sekarang Bapak akan bertanya, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI? Ya, tepat sekali, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang pertama PPKI. Sejak saat itulah Pancasila secara sah dan resmi menjadi dasar negara Indonesia. Artinya, sebagai landasan penyelenggaraan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terus, bagaimana arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Mau tahu? Mari kita ikuti kegiatan pembelajaran berikut ini. Pembelajar hebat, materi kita pada kesempatan kali ini adalah bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dengan materi pokok, arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, mari kita simak terlebih dulu informasi terkait indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran dalam materi ini ada 4. Yang pertama, sikap spiritual. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sikap sosial. Berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Pengetahuan. Menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir, keterampilan. Menyajikan hasil telaah arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ada 4, yaitu kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan istilah Pancasila pada masa Majapahit. 2. Menjelaskan arti Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 3. Menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 4. Menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pembelajar hebat, itulah indikator dan tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Selanjutnya, mari kita simak materi menarik yang akan kalian pelajari dalam pembelajaran kali ini. Selamat belajar! Pembelajar hebat semuanya, marilah kita mempelajari materi yang pertama, yaitu istilah Pancasila pada masa Majapahit. Istilah Pancasila telah dikenal pada masa Kerajaan Majapahit. Istilah itu dapat ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau 5
dan sila, sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Kesusilaan yang 5 terdiri dari dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Para pembelajar, selanjutnya mari kita bahas arti Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Sejak ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, tidak hanya itu, Pancasila memiliki arti bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu sebagai ideologi yang mempersatukan unsur-unsur masyarakat yang berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Pancasila menghendaki adanya persatuan dan menghargai perbedaan-perbedaan. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila yang merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi dan peranan lainnya, yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pembelajar hebat, mari kita cermati makna kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Berikutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi
yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pembelajar hebat, bagaimana materi kali ini? Semoga bisa kalian pahami. Pembelajar hebat, kita sudah sampai pada kegiatan akhir pembelajaran. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Begitu juga kontribusi yang telah diberikan dari berbagai sumber dalam video pembelajaran ini. Dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN hebat.